Assalamualaikum, welcome dapur Bugis Jawa. Ayo, siapa yang masih banyak daging sapi kurbannya? Bingung mau diapain aja ya, Mam? Kita masak aja rendang sapi dengan resep simple namun otentik rasanya. Daging sapinya itu terlebih dahulu kita masak selama 15 menit untuk membuang darah dan kotoran yang ada daging sapi ya, Mam. Setelah 15 menit kita buang airnya dan kita masak ulang dengan tambahan bumbu pawon yaitu serai, lengkuas dan juga daun salam sebanyak 1 ruas aja ya, Mam. Nah, setelah kita menunggu dulu ya daging sapinya kita rebus selama 30 menit, kita goreng dulu kelapa kasarnya. Mamam beli kelapa di pasar itu 1 biji ya, separuhnya itu diparut kasar dan separuhnya itu diparut halus ya, Mam. Seperti ini kelapanya Yang kasarnya kita sudah akan osreng berwarna seperti ini coklat ya, kita bikin dan serundeng, teksturnya itu kita seperti goreng ini. seperti ini, garing dan juga udah keluar Garing ya, wangi Mam. dan berubah menjadi Nah, ini keemasan nanti kecoklatan seperti kelapa yang ini. udah kita oseng Nah, seperti kalau ini, sudah seperti ini tuh udah udah keluar minyaknya, matang ya, berarti Mam. dia udah bisa kita blender Untuk halus masak ya, Mam. rendang ini, untuk Jadi kita blender rendang halus. serundeng kelapanya Habis ini kita akan sesuai oseng-oseng dengan ketumbar sama kemiri ya. masing-masing Ketumbar, kemiri, sama selera merica. bunda-bunda Semuanya biar ya. harum. Kalau selera Nah, bunda dan bahannya keluarga itu ringkas, sukanya cuma memang rendang diproses yang dulu bertekstur biar kasar, makanannya itu bunda nggak usah di harum blender dan lagi rasanya ya, otentik cukup banget habis ya, Mam. diosreng Oke, nanti kita tinggal lanjut step yang selanjutnya. dicemplungin aja di dalam kuah Mam, rendang. jadi Tapi ini kalau bunda kelapa yang pengen sudah rendang kita yang bumbu oseng-oseng jadi halus, serundeng kayak kalian seperti blender ini. aja Kita kelapa yang sudah blender ya, digoreng Mam. ini. Oke, Jadi kita nantinya itu blender. teksturnya itu kental tapi nggak kasar, jadi anak-anak bisa makan juga nggak keselak gitu loh, Mam. Nah, kalau aku sih di blender ya, Mam, di blender dulu. Habis kita blender nanti kita akan plating dulu. Nah, ini bahan-bahannya ya, Mam. Ini adalah kelapa yang sudah kita blender dan ini bahan-bahan yang lainnya ya, Mam. Nanti untuk resep dan bahannya itu nanti akan saya tulis di description di bawah ya, Mam. Nah, ini Paruhnya lagi adalah saya bikin santan kelapanya, santan. saya bagi dua, Nah, satu untuk yang santannya itu cair ini dan yang satu yang agak kental. cair Yang dan putih ini yang agak cair kental. dan ini yang kental yang warna hijau. Jangan lupa kita kasih gula aren. Nah, Mam, kadang kita masak 3 kilo, jadi kita masaknya 5 keping ya, pakai gula arennya dan tambahan bumbu pawon yang lainnya biar sedap rasanya. Nah, setelah masak dan bumbu-bumbu resep yang lainnya, saya itu memakai tambahan bumbu resep jadi dari Bamboe. Ini bumbu bambu rendang ini benar-benar mantap ya, rasanya otentik banget. Udah banyak bumbu yang saya coba, cuman ini yang mantap. Nah, bumbu halusnya itu bawang merah, bawang putih, kunyit dan serai dan juga cabai kita blender bareng-bareng ya, Mam. Dan kemiri, ketumbar dan mericanya kita goreng oseng seperti kelapa yang tadi. Kenapa sih digoreng? Ya, biar bumbunya ini baunya autentik banget. Harum. Jadi minyak dari kemiri, ketumbar dan mericanya itu keluar ya, Mam. Coba deh Mama Riko, pasti harum banget tuh serumah. Bumbu rempah-rempahnya kecium banget. Nah, bumbu kemiri dan merica dan ketumbar yang udah kita osreng kita blender juga ya, Mam. Nah, kita halusin dulu ini. Kita tumis-tumis bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas dan juga kunyit dan juga cabai yang udah kita blender. Setelah berwarna keemasan seperti ini, kita tambahkan bumbu Bamboe rendang selama 2 bungkus ya. Ini kita masak 3 kilo ya, Mam. 3,5 kilo deh gitu aku masaknya. Nah, ini kita blender. Ini aku masak 3 kilo lebih untuk dimakan bareng-bareng di kantor suami. Nah, setelah bumbunya yang pertama kita masukin udah berwarna keemasan, kita masukkan kemiri, merica dan ketumbar yang sudah kita blender. Kita osreng-osreng lagi sampai teksturnya itu kering dan juga keemasan dan sudah keluar wangi harum rempahnya. Kita masukkan daging dan rebusan air sapi yang tadi kita masak ya. Nah, kita masak dulu kurang lebih 15 menit ya, Mam. 15 menit sampai umum dan mendidih. Kita masukkan bumbu pawon, daun salam, daun jeruk dan lengkuas. Kita masukkan semuanya dan tambahan serai ke dalam kaldu sapi yang udah kita rebus. Santannya belum kita turunin ya, Mam. Kita hanya pakai bumbunya tadi aja. Kita umup-umup sampai 15 menit. Udah menyusut, kita masukkan santan yang cair dulu. Santan yang cair dulu ya, Mam.
Apinya itu yang sedengan aja ya, biar nggak pecah kelapanya. Habis kita masak-masak sampai menunggu itu menyusut ya, kurang lebih ya 3 cm, pokoknya udah menyusut ya. Udah menyusut kayak gitu, kita aduk-aduk. Habis menyusut nanti Bunda masukkan dulu gula arennya ya Mam. Ini kita udah masukkan semua kelapanya ya Mam, kelapa yang cair dan yang kentalnya udah kita masukin. Kita tunggu dulu, masak lagi selama 30 menit. Kalau sudah menyusut seperti ini, Mam pastikan aja kalau dagingnya udah empuk. Habis itu kita masukkan gula aren. Kenapa gula arennya terakhir? Karena kalau kita masukkan gula aren itu dari pertama kita masukkan air kaldu sapi, daging sapinya bunda-bunda nanti akan keras. Bahkan makin lama kita memasak rendang sapinya. Nah, kita udah masukkan semua gula arennya, kita tunggu sampai menyusut lagi. Nah, ini udah menyusut, udah keluar minyak dari kelapa, kaldu dari sapinya itu udah keluar semua tuh ya, udah kental seperti ini, udah menyusut. Baru Bunda masukkan serundeng kelapanya itu. Ini saya masak dibagi 2 ya Mam, karena pancinya nggak cukup, saya bagi 2. Nah, kita masukkan bumbu-bumbunya ini. Serundengnya kita masukkan semuanya. Kenapa dimasukkannya terakhir? Karena kalau kita masukkan pertama, nanti kelapanya, serundeng kelapanya itu bakalan hancur gitu loh Mam. Nggak akan terasa teksturnya kelapanya lagi di akhir. Ini kita udah masak, kita ungkep dengan api kecil cenderung sedang. Ya, kita masak kurang lebih 30 menit. Ini hasilnya seperti ini ya Mam. Jadi total kita masaknya itu pertama kan 15 menit, kedua 30 menit, 45 menit. Terus kita masak lagi 30 menit. Ya kurang lebih 2 jam. 1,5 jam aja sih masak rendang kayak gini udah empuk banget. Nah, ini teksturnya seperti ini ya Mam. Pokoknya kalau kita masak rendang santannya udah keluar, bunda-bunda jangan api besar, api sedang aja cenderung kecil ya. Nah, ini udah jadi platingnya, cantik banget kan. Silahkan di-recook aja yang bunda-bunda. Pokoknya tuh masak rendang itu jangan sering diaduk. Yang kedua, apinya jangan besar biar kelapanya itu nggak pecah. Nah, ini kita bawa ke kantor suami dan semuanya alhamdulillah semuanya bilang enak dan mantap. Terima kasih, selamat mencoba di rumah ya bunda-bunda. Dan jangan lupa daging kurbannya itu bisa dimasak apa aja ya Mam. Yang penting kita nggak takut untuk bermain di rempah-rempah. Selamat mencoba dan jangan lupa like dan subscribe dan baca description di bawah untuk resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di dapur Nugis Jawa dengan resep-resep baru otentik Indonesia.